Pak Jaksa Agung, di Jawa Barat di setiap RT ada kelompok ibu-ibu Pak, jumlahnya 10-15 orang. Mereka itu adalah pengelola pinjaman rentenir, pinjol, MBK dan Bank Emok. Jadi mereka berputar di situ. Nah, berputar di situ, ada kasus yang menarik di Tasikmalaya adalah ibu-ibu tidak mampu bayar pinjaman, akhirnya tidak ada yang bisa disita karena rumahnya ngontrak, yang disita adalah LPG 3 kg. Nah, ini terjadi sehingga kenapa saya sampaikan, kenapa saya menghentikan studi tour, menghentikan berbagai kegiatan yang mengeluarkan uang bagi anak sekolah. Sesungguhnya saya secara perlahan lagi menurunkan angka pinjaman pada bank-bank gelap. Dan itu bank gelap bahkan beroperasi terbuka, namanya KOSIPA, Koperasi Simpan Pinjam. Sesungguhnya di dalamnya adalah pinjaman renten. Mereka bisa cepat kaya dalam perputarannya tidak. Mudah-mudahan ini menurut saya adalah pelanggaran pidana. Ini adalah kategorinya bank gelap. Menurut saya, mereka tidak bayar pajak, bunganya 10%. Di mana orang uang punya 1 miliar, per bulan dia bisa menikmati 100 juta sebagai bunga yang berputar. Ini terjadi, dan Jawa Barat adalah daerah ranking pertama pinjol, ranking pertama judol, dan ranking pertama Bank Emok, MBK, dan satu lagi ada Pak Jaksa, ya, Pak Jaksa Agung adalah Bank Pancasila. Yaitu setiap pinjam maka dia mengangkat tangan, Pancasila, satu ketuhanan yang maha, kredit cair Pak. Ini terjadi, saya ngerti betul siklus kehidupan masyarakat, dan itu mendera pada kuli-kuli tandur, kuli nyangkul, sehingga mereka tidak terlepas dari rentenir itu, kemiskinannya terus meningkat. Dan akhirnya mereka tidak menikmati beras, nasi yang dia tanam. Nasi yang dia tanam dia beli lagi ke tempat lain. Sehingga solusi koperasi merah putih sebenarnya solusi strategis. Sehingga padi itu nanti disimpan di gudang koperasi, ada di tempat itu. Bahkan Pak Mentan, mudah-mudahan ke depan kita bisa punya hitungan berapa kebutuhan beras dalam setiap tahun dalam setiap desa, sehingga di desa itu berasnya harus tersedia kesekian, kalau lebih dia geser ke tempat lain. Dan ini diajarkan oleh leluhur kami di kampung adat, ada namanya leuit. Leuit itu tempat menyimpan padi, dan mereka Pak Mentan punya lebih dari 120 paritas yang tidak terlisensikan, dan mereka karena tidak menggunakan pupuk kimia, Dayak karena padinya juga tidak diirik, tidak digiling, kemudian padinya dipotong pakai ani-ani, tapi ani-ani yang dimaksud bukan ani-ani yang viral, eten itu. Kemudian disimpan di leuit, dan padi yang disimpan di leuit di kampung-kampung adat ada yang berumur 40 sampai 100 tahun. Dan mereka memiliki ketahanan pangan yang sangat kuat. Untuk itu contoh kampung adat adalah sebuah contoh penting bagaimana membangun ketahanan pangan.